Halo guys, David sini dan ini adalah mikrofon baru. Video kali ini bakal perdana nih. Ya, mudah-mudahan sih kualitasnya lebih bagus ya, jadinya suaranya lebih dibuka. Keren banget ya. Masih nyari. Oke, tadi udah dipasang-pasangin, terus pas dinyalain kok nggak mau nyala. Ternyata nggak ada baterainya. Anjir, 20 banget gue. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel 3 Film Seminggu. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel 3 Film Seminggu. Di episode ke-33 ini gue pengen ngajak kalian buat bahas satu film yang cukup unik menurut gue ya, The Banshees of Inisherin. Film ini menarik perhatian gue karena masuk nominasi Oscar tahun ini. Film ini disutradarai oleh Martin McDonagh, orang yang sama yang membuat In Bruges pada tahun 2008 dan Three Billboards Outside Ebbing, Missouri pada tahun 2017, yang pada tahun itu memboyong 2 piala Oscar. Nah, makanya gue kepo banget nih, Martin McDonagh gimana nih di film ini. Dan seperti biasa, video ini bakalan full spoiler ya. Buat yang gak mau kena spoiler, buruan deh nonton langsung di Disney Plus Hotstar, mumpung masih tayang di sana, daripada bajakan kan. Film ini berkisah tentang 2 sahabat yang bernama Perek, yang diperankan oleh Colin Farrell, dan yang satunya lagi Colm, yang diperankan oleh Brendan Gleeson, yang memutuskan untuk gak sahabatan lagi, karena Colm gak suka sama Perek sekarang. Menurut gue openingnya menarik karena kita penonton langsung disuguhi sama konfliknya. Baru dari situ pelan-lahan dikupas satu persatu masalah apa sih di antara mereka berdua gitu. Pembahasan yang kedua itu adalah judul dan tema film. Yuk bahas sedikit tentang judulnya. Apa sih Banshee itu? Dilansir dari Wikipedia, Banshee adalah makhluk mitologi Irlandia kuno yang digambarkan sebagai sosok wanita tua lengkap dengan jubahnya dan membawa kabar kematian lewat teriakan, ratapan, dan lain-lain gitu. Nah, kalau secara visual sih sebenarnya udah cukup jelas ya dengan adanya sosok Mrs. McCormick ini yang diperankan oleh Sheila Fleeton. Walaupun gak jelasin nih kemunculannya si Mrs. McCormick ini setelah Irish Civil War atau enggak gitu. Cuman ya yang jelas akan ada 2 orang yang mati di Inisherin, kata Mrs. McCormick. Nah, lalu kenapa judulnya The Banshees of Inisherin? Berarti kan lebih dari satu dong. Nah, satunya lagi tuh digenapin sama judul melodinya Colm. Nah, bisa jadi judulnya itu ya semacam apa ya, kematian dirinya yang lama gitu. Sesudah dia memutuskan untuk jadi lebih wise dan menggunakan waktunya dan lebih produktif gitu, bikin melodi gitu. Daripada ngobrolin sama si Perek gitu. Kayak menurut dia itu obrolan itu nggak penting, kayak sampah semua isinya gitu. Dia nggak mau waktunya sia-sia lah gitu. Nah, Irish Civil War ini selain jadi latar belakang cerita dari sisi waktu dan situasi kondisi gitu kan, juga menjadi emphasize untuk Civil War antara Perek dan Colm gitu. Menurut gue unik juga sih gitu. The Banshees of Inisherin menurut gue adalah film yang thought-provoking gitu. Bikin kita mikir ulang tentang eksistensi kita sebagai manusia di dunia ini gitu. Atau lebih spesifiknya sebagai manusia di masa ini. Kemudian bikin gue jadi mikir lagi gitu. Pas banget ya. Kebetulan gue dapat nonton film ini tuh di awal tahun 2003. Which is menurut pakar ekonomi, tahun ini bakal jadi resesi gitu. Nggak cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia men, gitu. Kurang lebih kira-kira itulah yang menurut gua dirasain sama Colm gitu. Seorang pria tua, kesepian, sedang duduk di kursi malasnya, sendirian, merenung, stuck di sebuah pulau yang nggak ada apa-apanya ya, gitu. Satu-satunya tempat having fun cuman datang ke pub, minum-minum sama kawan lamanya yang nggak tahu apa-apa juga, yang menurut dia tuh kayak dull gitu. Dan dia tuh nggak bisa lagi gitu, kayak nggak tahan lagi sama suatu hal yang dull gitu di dunia ini gitu. Kayak dia tuh ada momennya dimana dia itu lagi existential crisis, terus dia jadi mikir gitu, apa makna hidupnya selama ini gitu, apa yang akan dia lakukan di sisa hidupnya gitu. Pembahasan selanjutnya adalah karakter Perek Sullivan
Gua nggak tahu ya gimana pronounce-nya karena Irish-nya itu susah banget ngomongnya. Cuman karakter ini menurut gua jadi sudut pandang kita, para penonton gitu. Ya selain karena dia main karakter ya. Tapi gua personally menganggap kok kayaknya mirip kayak gua ya. Kayak gua tuh selalu nganggap tuh hari esok ya. Itu selalu menjanjikan suatu hari yang baru gitu. Hari-hari itu indah selalu gitu loh. Ya, teorinya gitu ya. Yang kemudian di akhir film kita tahu bahwa dia tuh mengalami karakter yang perubahan karakter yang sangat drastis gitu. Selain karena kepergian kakak perempuannya, Siobhan, yang diperankan oleh Kerry Condon, itu dia ke kota gitu untuk merantau, untuk mencari jati dirinya, terus mencari kesempatan baru, opportunity baru gitu. Selain karena ditinggal kakak perempuannya, juga karena kematian keledainya gitu. Parik selain sebagai karakter utama juga adalah penggambaran sosok laki-laki di masa itu. Yang mikirnya tuh kesepian, kesedihan, dan lain-lain tuh adalah hal yang konyol tuh, tabu buat diomongin gitu. Udah kita seneng-seneng aja lah tiap harinya di pub, nggak usah bikin hal ribet lah kayak existential crisis dan lain-lainnya gitu. Tujuan hidup gitu. Yang berusaha dipatahkan oleh Colm, sampai-sampai dia itu rela potong jarinya sendiri untuk nunjukin keseriusannya gitu. Bahwa ini tuh seserius itu gitu. Gue penasaran gimana performa dia sih setelah The Gentleman, dan yang terakhir tuh gue tonton The Batman. Di situ dia sebagai penguin sih keren banget ya, walaupun porsinya nggak gitu gede di sana, tapi powerful banget actingnya gitu. Nah ternyata di film The Banshees of Inisherin ini performa dia tuh keren banget menurut gue, walaupun juga karena didukung oleh yang supporting actor yang lainnya ya, kayak Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan gitu. Tapi ya mereka berempat ini menurut gue keren banget, powerful banget gitu. All in all, mungkin film ini nggak akan sepopuler film nominasi Oscar lainnya ya. Tapi menurut gue film ini cukup kena di gue. Rasanya tuh puitis, melankolis, dan syarat makna. Ditambah banyak unsur komedinya, gue suka banget. Ya, dark jokes memang film salah satu bumbu film yang gue paling suka gitu. Slow pace tapi still enjoyable lah gitu. Ya kurang lebih rasanya tuh kayak nonton Nomadland lah gitu. Oke, kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, The Banshees of Inisherin ini pantas mendapatkan skor 8. Segitu dulu review The Banshees of Inisherin versi 3 film seminggu. Buat kalian yang lagi bingung menonton apa, boleh cek di highlights gua, Movie Score namanya, di Instagram gua @abapayora.id. Sampai jumpa di review film berikutnya. Thank you.